Haleluya, kita kembali lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Dialah Raja segala raja. Biarlah kebaikannya selalu ada buat diri saya dan saudara di rumah. Haleluya, berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, glory haleluya. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan. Haleluya. Satu hal yang kurindu hanya ada di hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu Tuhan, hal yang ku rindu, glory haleluya, mendiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Layak-layakanlah kami Tuhan untuk memuji, mengagungkan nama Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali lagi bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Haleluya. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat hidup kita semua. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, Engkau indah Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Keagungan hormat hanya bagi nama-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus Tuhan atas hati kami, pikiran kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau urapi Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan Tuhan menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua pasti dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan kita semua ada di dalam kasih sayang daripada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bahwa kita perlu berbuah di dalam Tuhan. Di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat 6 sampai ke-9. Dikatakan demikian, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya, ini ayat yang menceritakan bagaimana secara singkat bercerita tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dari seorang pemilik kebun. Ketika ia mencari buah dari pohon ara itu, pemilik ini tidak menemukannya. Maka dia segera memerintahkan kepada pengurus kebun untuk menebangnya. Tetapi pengurus kebun itu menahan niat pemilik kebun dengan berkata, biarkanlah dia tumbuh. Mungkin tahun depan ia berbuah. Mungkin kita semua akan bertanya dalam hati, dalam pikiran kita hari-hari ini, apakah kita mungkin berbuah di masa-masa sukar seperti ini? Tahun baru 2020, khususnya untuk Jakarta, kita sudah diawali dengan banjir, ya kan, Bapak Ibu Saudara semua. Bukan hanya sekali, beberapa kali banjir itu melanda Jakarta, dan itu cukup besar. Sampai-sampai satu kali saya akan melayani di Kelapa Gading karena satu tanggung jawab untuk pelayanan. Jadi walaupun banjir ya saya harus berangkat. Lewat tol tidak apa-apa, tetapi begitu turun tol masuk daerah Kelapa Gading, saya udah siap dengan sandal. Kalau perlu saya harus turun ngerobok air gitu ya, nggak apa-apalah ya. Yang penting saya harus tunaikan pelayanan ini. Tapi ternyata memang nggak bisa, saudara. Air sudah mulai sepaha, jadi nggak mungkin saya harus lewat. Setelah ada koordinasi dengan gereja di mana saya akan melayani, akhirnya diputuskan untuk dibatalkan pelayanan hari itu. Dan saya segera kembali. Puji Tuhan, lewat tol lagi kami bisa balik, dan akhirnya sampai juga kami di Kemayoran, dan kami beribadah bersama-sama di sana. Nah, itulah terjadi awal tahun ya, dengan banjir. Nggak lama dari itu, Februari dan Maret, ternyata kita dikagetkan dengan pandemi virus corona, saudara. Bahkan sampai hari ini. Dan semua mulai ada di rumah, tidak pergi kemanapun. Dan mulai jenuh. Mulai sekarang ini mulai bosan. Mulai cari-cari untuk cara kalau bisa keluar kota ya. Asal bisa menjaga jarak, pakai masker, ya, mengikuti prosedur kesehatan, boleh-boleh saja. Tapi kita nggak boleh mengabaikan tentang pandemi virus corona ini, saudara. Nah, dengan keadaan seperti ini, semua akan bertanya-tanya, bisakah? Belum lagi kita juga sudah diceritakan tentang
dihubungkan dengan akhir zaman, tentang bahwa ini adalah awal kesusahan, bahwa sekarang baru kesusahan yang pertama, besok-besok kesusahan yang akan lebih besar lagi. Belum lagi setelah kejadian ini kita akan menghadapi satu masa resesi ekonomi, bahkan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, bangsa-bangsa juga. Ini adalah global, saudara. Sehingga kita bertanya, bisakah kita berbuah di saat-saat sukar seperti ini? Sampai kapan masa ini akan berakhir? Timbul banyak pemikiran, ya, analisa-analisa dari pakar-pakar kesehatan, dari hamba-hamba Tuhan, tanda kutip hamba Tuhan yang besar, ya. Mereka mulai memberikan opini, mereka mulai memberikan pemikiran-pemikiran untuk menilai masa-masa ini. Mereka bilang paling tidak bulan September, ya, baru bisa mungkin kita beribadah atau beraktivitas dengan normal kembali. Ya, tentu artinya dengan memakai prosedur new normal, saudara, ya. Atau bisa-bisa juga bulan Desember mungkin baru bisa lebih safe begitu, ya. Kemudian ada yang bilang juga hamba Tuhan bahwa saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita harus kembali kepada Tuhan, bikin kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Ada juga hamba-hamba Tuhan lain yang berkata bahwa gereja sekarang sudah di Tuhan, bahwa kita kembali kepada rencananya, karena gereja sudah melenceng dari rencana Tuhan. Gereja sekarang ini sepertinya membangun kapal pesiar, saudara, ya, di mana di dalam kapal pesiar itu yang diutamakan adalah kenyamanan, keindahan, kebahagiaan bagi para penumpang yang ada di dalamnya, makanan yang enak, tempat yang indah, entertain yang sangat bagus gitu, ya. Dan itu sekarang gereja sudah dibawa kepada menjadi kapal pesiar, saudara, ya, di mana memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di dalamnya dengan ruangan yang bagus. Semua berlomba-lomba untuk membangun, kalau bisa ruangannya bagus, ruangannya indah, AC-nya dingin, bangkunya empuk, saudara, ya kan, sound systemnya wah bagus sekali, ya, para pemuji acaranya wah sekali, sangat sedap didengar oleh telinga, sangat menyejukkan hati. Dan firman-Nya juga dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan yang fasih lidah luar biasa, ya kan, asyur yang begitu ramah. Dan gereja lupa bahwa panggilan Tuhan adalah untuk bukan membangun kapal pesiar, tapi membangun kapal penyelamat, saudara. Ya, di mana gereja harus mempersiapkan diri untuk bisa menembus gelombang, menembus arus untuk menyelamatkan satu jiwa yang tersesat, saudara. Nah, ini saatnya gereja harus mengevaluasi ulang, ya. Ada juga hamba Tuhan yang berpendapat bahwa ini saatnya kita harus rest, dia bilang. Rest. Kita dipaksa rest oleh Tuhan. Artinya apa? Tidak berusaha dengan kekuatan, dengan logika, ya, dengan kemampuan diri sendiri, tetapi rest hanya bergantung kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan waktu saat-saat rest ini kita dipaksa untuk kembali harus menata prioritas hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah begitu sibuk, gak ada waktu lagi untuk Tuhan. Mengejar karier, mengejar membangun perusahaan, berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan, saudara.
Dan ini saatnya semua harus res dan semua bergantung kepada Tuhan. Dan kita harus kembali menata prioritas-prioritas hidup kita supaya kita tahu apa yang utama, apa yang tidak utama, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, walaupun kita mendapatkan masukan-masukan seperti itu, tapi firman hari ini khusus memperingatkan kepada kita. Ingat loh, walaupun kita menghadapi masa-masa yang sukar sulit sekalipun, Tuhan tetap mencari buah dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, mengenai buah, saudara, buah itu akan tumbuh, akan berbuah tentu pada musimnya, saudara ya. Kalau bukan musim mangga ya tentu kita cari mangga juga nggak ada. Kalau bukan musim duren ya mau cari duren nggak ada. Tapi kalau di Jakarta cari buah apa saja sepanjang tahun selalu ada. Karena mungkin ini ibu kota ya, saudara. Nah, saudara, ada buah, ada musimnya, saudara. Tetapi kita percaya di dalam Wahyu pasal 22 ya ayat 1 dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daunnya pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, di surga ada pohon-pohon dikatakan yang berbuah 12 kali dalam setahun. Apa artinya? Artinya setiap bulan dia pasti berbuah, saudara. Nah, saudara, kan kita percaya ya apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Dan firman Tuhan bilang, apakah arti daripada pohon ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita melihat bahwa pohon itu berbicara tentang orang-orang yang benar, orang-orang yang cinta Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka dia dikatakan seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya pun gak layu, saudara. Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita melihat bahwa orang yang hidup melekat pada Tuhan, maka dia akan berbuah setiap bulan. Amin, saudara. Bulan Januari berbuah, bulan Februari berbuah, bulan Maret berbuah, bulan April berbuah, bulan Desember juga berbuah, saudara. Amin. Dan biarlah itu adalah saya dan saudara. Puji Tuhan. Jadi saudara, pembahasan kita hari ini adalah tentang buah. Yang pertama kita harus ingat bahwa buah dalam hidup kita itu menjadi patokan penilaian daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, buah yang harus ada di dalam hidup kita itu menjadi patokan penilaian daripada Tuhan. Apa sih artinya berbuah? Berbuah artinya hidup yang memberi dampak, hidup yang memberi manfaat. Terutama ya, dampaknya adalah memuliakan Tuhan, saudara. Saudara, apa artinya dampak yang memuliakan Tuhan? Artinya dampak yang membawa sampai pada kekekalan. Dampak yang memuliakan Tuhan hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang sudah menerima kasih Allah dalam hidupnya.
Sehingga waktu dia melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu bukan karena ego, bukan karena kemauan dirinya, bukan karena dasarnya dia orang baik, bukan karena dia memang punya kemampuan, tetapi karena kasih Allah yang membuat dia bergerak sehingga dia mampu untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Kalau bicara memberi dampak, hidup yang memberi dampak, hidup yang bermanfaat, orang-orang di luar sana banyak sekali. Banyak sekali. Mereka begitu baik, mereka begitu banyak perbuatan-perbuatan yang menjadi berkat buat masyarakat. Saudara, menjadi berkat buat tetangganya, menjadi berkat buat saudaranya, banyak sekali. Tetapi yang saya mau katakan khususnya berbuah adalah berbuah memberi hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi berkat, hidup yang bermanfaat, membawa dampak oleh karena kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita digerakkan oleh kasih Allah untuk kita bisa menghasilkan buah. Dan buah yang seperti itu pasti adalah buah yang memuliakan Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara, kita semua, ya, bicara tentang kita harus berbuah, kita semua diberikan modal oleh Tuhan. Ya, enggak tua, enggak muda, baik pria, baik wanita, ya, kita semua diberikan modal yang sama. Yaitu kita diberikan modal waktu, yang kedua kita diberikan modal tenaga, dan yang ketiga kita diberikan modal kesehatan, saudara. Nah, ini modal, dan ada juga beberapa orang, tapi saya nggak katakan semua orang. Ada juga beberapa orang yang diberikan modal materi, saudara. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaannya, sudahkah waktu, tenaga, kesehatan, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, bahkan materi, sudah kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu bagi Tuhan? Saudara, ya, ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Ya, itu sebabnya kita rindu untuk berbuah. Mungkin saudara, ya, bagaimana dong caranya saya bisa berbuah? Apalagi di masa-masa sukar seperti ini. Boro-boro mikirin jadi berkat buat orang. Mikirin diri saya sendiri aja susah. Mikirin keadaan aja penuh ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saya mau katakan, saudara, ada satu contoh dari Alkitab yang sungguh dia berbuah di setiap musim, ya, dalam sepanjang hidupnya, yaitu pahlawan kita yang bernama Yusuf, saudara. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 39 dan seterusnya dikatakan Yusuf itu punya 3 prinsip yang harus kita pelajari. Dari kehidupan Yusuf kita mengambil 3 prinsip yang harus kita pelajari untuk membuat kita bisa berbuah. Mau saudara? Prinsip yang pertama. Yusuf melupakan kepahitan masa lalu. Ini prinsip yang pertama supaya bisa berbuah, saudara. Sekali lagi, prinsip yang pertama supaya bisa berbuah, Yusuf melupakan kepahitan masa lalu. Saudara, siapa sih yang gak pernah ada kepahitan? Semua yang namanya orang hidup pasti punya masa-masa yang sukar, sulit, dan membuat pahit, saudara. Ya, belajar dari Yusuf. Yusuf ini dia lahir dari keluarga yang kurang harmonis. Kenapa saya katakan kurang harmonis? Karena dia punya ayah, istrinya aja ada 4, saudara. 2 istri resmi, 2 selir dari budak, ya saudara. Dari hasil perkawinan 4 istri lahirlah 13 anak, 12 anak laki, 1 anak perempuan bernama Dina.
Yusuf sebagai anak yang ke-11, saudara, ya, dia difitnah. Setelah itu dia masuk penjara. Dia menderita, saudara, selama 13 tahun, ya. Dan tetapi ini yang prinsip yang Yusuf lakukan, dia melupakan kemahitan masa lalu. Saudara, ayatnya di mana Yusuf melupakan kepahitan masa lalu? Nih ayatnya, saudara, ya. Kejadian 41 ayat 51 berkata, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah ini, saudara, ini ayatnya. Jadi Yusuf mengambil keputusan, saudara, bahwa walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia ambil keputusan sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku mengarahkan pada apa yang ada di hadapanku. Ini yang Yusuf lakukan, saudara. Dia lupakan kepahitannya. Ya, saya mau katakan semua kejadian dalam hidup kita nggak bisa lupa kali ya, saudara ya. Tapi paling tidak, kita kalau ingat kejadian itu, kita tidak marah lagi. Kita tidak sakit hati lagi, ya. Itu yang namanya maksudnya melupakan, saudara. Ya, karena apa? Karena dia mau memaafkan, mau mengampuni semua yang sudah terjadi. Saudara, ngeri sekali bagi orang-orang yang tidak mau untuk mengadakan pemberesan dari kepahitan masa lalu. Salah satu contoh, saudara, adalah yang siapa yang nggak tahu, kita semua tahu yang namanya Hitler, saudara. Itu pemimpin Jerman. Satu kali dia mengalami dalam riwayat hidupnya, satu kali waktu dia masih kecil, dia berbelanja di warung, ya, di toko kedai seorang Yahudi, ya, waktu itu di Jerman. Tapi apa yang terjadi? Karena uangnya kurang, karena memang dia hidup dalam kemiskinan, akhirnya dia ditolak. Bukan hanya ditolak, dia dibully sama pemilik toko. Sampai dikatakan, kamu kalau nggak punya uang jangan berani-berani ya belanja di sini. Itu membekas, saudara, menjadi satu sakit hati dan kepahitan. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang lain berkenaan dengan orang Yahudi. Ya, menurut cerita dia melihat papa tirinya yang adalah orang Yahudi, ya, bagaimana papa tirinya itu membuat ibunya juga menderita. Nah, itu yang membuat banyak kepahitan-kepahitan. Dan kepahitan yang tidak dibereskan ini, saudara, berbuahkan kekejaman pada akhirnya. Siapa yang tidak tahu Hitler, saudara? Waktu dia berkuasa, dia punya kesempatan berkuasa, akhirnya dia membenci orang Yahudi sampai membunuh orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi dibunuh, dibantai. Ya, salah satu camp di Auschwitz, ya, saudara, di Polandia, bagaimana camp itu diberikan semua orang Yahudi dimasukkan di camp itu, kemudian diberikan gas beracun dan mati semua. Kejam, ya. Jadi kepahitan itu membuat seorang menjadi seorang yang kejam dan mengerikan. Mungkin kita pikir, aduh, kok ada ya orang seperti itu? Ada, saudara, kalau tidak mau membereskan masa lalu kepahitannya. Mari, saudara, prinsip yang pertama kalau engkau mau berbuah, yaitu lupakan kepahitan masa lalu. Amin, haleluya. Dengan memberi maaf dan kita mau untuk mengampuni, saudara. Prinsip yang kedua dari Yusuf, ya, saudara. Yang kedua, prinsip 2 dari Yusuf adalah kita melihat bahwa dia selalu meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Ya, saudara.
Pertama, lupakan semua kepahitan, bereskan semua kepahitan, saudara. Kalau mungkin kita kepahitan dengan orang tua, maafinlah, ampunilah. Karena orang tua kita juga nggak ngerti, saudara. Mereka juga mungkin mendapat perlakuan yang sama dari orang tuanya. Apalagi yang punya orang tua yang seusia saya ini, ya orang tuanya nggak ngerti cara mendidik anak, ya saudara. Jadi maafkanlah saja orang tua kita, saudara. Ya, jangan kita bawa-bawa kepahitan, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus punya satu prinsip bahwa kita perlu Tuhan hari ini. Kita perlu Tuhan di masa kini, saudara, menyertai kita. Saudara, kita melihat bahwa pada waktu Yusuf ini, ya saudara, dia sebagai karyawan, sebagai pegawai di rumah Potifar, ya, dia menjadi karyawan teladan, saudara. Pada waktu dia di penjara, dia menjadi narapidana teladan juga. Sampai ketua penjara begitu sayang sama Yusuf, ya. Dan ketika dia jadi anak, dia juga jadi anak yang teladan. Makanya papanya sayang sekali sama Yusuf, ya kan? Jadi kita lihat Yusuf sudah menjadi teladan di sepanjang hidupnya, saudara. Nah, kalau ya kenapa dia bisa seperti itu? Karena dikatakan ayatnya, Tuhan menyertai Yusuf. Oh, ini kunci, saudara. Kalau kita mau berbuah, kita harus minta penyertaan Tuhan saat ini, saudara. Ya, maka sampai Firaun sebagai raja yang tidak kenal Tuhan pun bisa melihat ada Roh Allah yang menyertainya. Bayangkan, orang yang gak kenal Tuhan pun sampai bisa menilai bahwa Yusuf itu disertai Tuhan, saudara. Saudara, bangsa Israel pada waktu ada di padang belantara, padang gurun, ya, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Ya, di padang gurun ada pasar? Nggak ada. Ada toko buat beli baju? Nggak ada. Ada supermarket? Nggak ada. Apalagi McDonald atau Pizza Hut, ya pasti nggak ada, saudara. Ya, bahkan mau cari makan minum aja susah. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, sehingga baju dikatakan sendal mereka pun 40 tahun nggak jadi rusak-rusak. Itu karena Tuhan menyertai. Tiang awan, tiang api, itu bukti penyertaan Tuhan bagi mereka. Mereka di lockdown, saudara, di padang gurun. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak kita sekarang. Tapi 40 tahun, saudara, bayangkan. Ya, kita baru 3 bulan. Ya, belum apa-apanya, saudara. 3 bulan lockdown pun atau di rumah stay at home pun kita masih bisa beli apa-apa melalui online. Nah, jadi kita masih bersyukur, saudara. Mau beli McD ada, tinggal diantar. Mau beli Pizza Hut ada, tinggal diantar, saudara. Cuma stay at home gitu ya. Nah, saudara, apa rahasianya sehingga semua berhasil? Karena Tuhan menyertai. Nah, kalau di padang gurun Tuhan menyertai dengan tiang awan, tiang api, kita sekarang gak perlu tiang awan, tiang api. Kita ini dikatakan Tuhan Yesus fokusnya. Dialah yang menyertai kita. Amin. Bahkan dikatakan dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Jadi sekarang dia ada bersama dengan kita sepanjang waktu, setiap saat, senantiasa, saudara. Ya, jadi kita nggak perlu takut lagi. Ya, luar biasa. Tuhan menyertai kita. Bahkan firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Pastikan saya dan saudara disertai Tuhan. Yang ketiga, prinsip dari keberhasilan Yusuf sehingga dia bisa berbuah, yaitu dia meyakini janji Tuhan untuk masa depan, saudara. Ya,
Apa janji Tuhan bagi kita? Ya, ayat yang tidak asing lagi. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ya, Saudara, saya buka Yesaya Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, Saudara. Ini adalah janji Tuhan untuk masa depan kita. Itu sebabnya kita harus yakin dengan janji Tuhan, bahwa Dia tahu rancangan-rancangan mengenai saya dan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Saudara, imani, ya, yakini janji Tuhan untuk masa depan kita. Jadi kita melihat ya bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yusuf kalau ditanya nih ya, kalau ditanya sama Yusuf, apa yang membuat engkau berhasil, Yusuf? Pasti dia jawab, karena Tuhan yang membuat saya berhasil. Ya, jadi dia percaya sekali akan mimpi, visi dari Tuhan yang dia sudah dapat pada waktu dia masih kecil. Ya, dia mendapat visi bahwa dia akan menjadi kepala, Saudara. Setelah dapat visi, dapat mimpi, bagaimana kehidupan selanjutnya? Apakah enak? Enggak, Saudara. Dia harus melewati proses, dan prosesnya 13 tahun di masa kesukaran, Saudara. Tapi dia tidak bimbang akan janji Allah, Saudara. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan, ya Saudara. Dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya kepadanya. Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi orang kedua setelah Raja Firaun, dan dia dipakai Tuhan. Sampai akhirnya dikatakan waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, ya, yang ketakutan saudaranya karena sudah berbuat salah, tapi Yusuf katakan, memang kamu merancangkan yang jahat untuk saya, tapi Tuhan merancangkan itu semua untuk kebaikan. Jadi dia tidak mau sakit hati. Bukan kamu, tapi Tuhan yang merancangkan yang terbaik buat saya. Nah, jadi saudara, kunci untuk kita berbuah, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, prinsipnya ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lupakan semua kepahitan. Bereskan semua hidup kita dari kepahitan masa lalu. Yang kedua, saudara, inginkan kehadiran Tuhan untuk kehidupan kita saat ini. Yang ketiga, saudara, yakini janji Tuhan untuk masa depan. Amin, anak-anak muda. Ya, masa depanmu masa depan yang penuh harapan. Ya, jalani bersama dengan Tuhan. Ya, saudara mungkin bisa melihat cerita-cerita inspirasi yang membawa inspirasi. Kita bisa cek itu di Google, saudara. Ya, salah satu yang saya mau rekomendasikan, saudara bisa cari tentang biografi, cerita tentang pendiri WhatsApp, saudara. Siapa yang nggak tahu WhatsApp? Ya, sekarang ini semua punya WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp adalah satu fitur ya yang dibuat bisa menghubungkan semua smartphone di seluruh dunia. Semua merek, saudara, ya kan, bisa kirim pesan, bisa kirim video, bisa gambar, saudara, bisa berbicara langsung dan bisa berbicara langsung.
call, ya, telepon, semuanya gratis asal ada internet, saudara. Itu sebabnya WhatsApp menjadi laku sekali, sehingga sekarang kalau nggak salah mungkin sudah 1 jutaan. Bukan 1 jutaan, sudah di atas 500 juta pemakainya, saudara. Nah, pendirinya siapa sih? Pendirinya bernama Jan Koum, saudara. Saudara cek aja di Google dah, ya. Saya nggak usah panjang-panjang, tapi luar biasa, dari seorang keturunan Yahudi yang berimigrasi ke Amerika dari Ukraina, Kiev, saudara, Rusia, negara yang waktu itu kacau, dan akhirnya dia di Amerika mulai dengan sebagai gelandangan, saudara, tidur di alas tanah, bertaburkan bintang ya di atas, terus makan harus ngantri makanan dari pemerintah, makanan gratis yang mungkin harus diomelin dulu, harus makanan yang mungkin ya yang penting kenyang ya, saudara. Dan itu dia pernah alami, dan akhirnya sekarang dia menjadi orang sangat kaya sekali ya. Dan akhirnya dia membuat sesuatu, yaitu suatu yayasan yang membantu orang-orang susah, teristimewa imigran yang datang dari negaranya dulu ya ke Amerika, sehingga mereka nggak perlu mengalami kesusahan seperti dia. Dengan hartanya yang begitu banyak, saudara, ya, dia mau lakukan sesuatu. Nah, itu dia bisa berbuah seperti itu ya, saudara, karena dia tahu bahwa hidupnya bukan karena dia tapi karena Tuhan. Nah, itu saudara, kita sudah belajar. Kita harus berbuah, dan kita belajar dari seorang bernama Yusuf bagaimana kita bisa berbuah. Ada 3 prinsip tadi. Yang pertama, lupakan segala kepahitan, ya, bereskan diri kita, jangan hidup dengan kepahitan, saudara, karena itu tidak membuat kita berbuah. Yang kedua, inginkan Tuhan selalu beserta, memimpin hidupannya untuk masa sekarang, dan juga percaya bahwa pimpinan Tuhan juga untuk masa yang akan datang ya. Jadi jangan berjalan dengan kekuatan sendiri ya. Nah, saudara, yang kedua saya mau bahas, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berbuah. Karena di dalam ayat kita tadi, Lukas pasal 13 itu, ayat 6 sampai ayat 9, ayat 8-nya dikatakan, ayat 8, ayat 7 dikatakan Tuhan itu marah, dikatakan tebang saja pohon itu, nggak berbuah dia. Untuk apa dia hidup? Dengan percuma. Tapi ayat 8 jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Haleluya. Masih ada kesempatan untuk kita bisa berbuah. Sekarang ini masih adalah zaman anugerah untuk kita boleh berbuah-buah, saudara. Ya, itu sebabnya mari kita mau berbuah. Ya, Galatia 5 ayat 22, saudara, saya baca Galatia 5 ayat 22 dikatakan, Galatia 5 ayat 22 dikatakan, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Inilah buah roh ya. Dan salah satu buah yang saya mau ambil adalah kebaikan, saudara. Jadi masih ada kesempatan untuk kita bisa berbuat baik, saudara ya. Mari kita gunakan kesempatan dan waktu yang masih ada ini. Kalau menurut Pak Kevin ya kan, waktunya tuh udah gak ada, sudah singkat sekali, sudah mepet sekali. Tapi masih ada, saudara. Nah, mari kita mau gunakan sebaik-baiknya di masa-masa seperti ini. Kita mau berbuah kebaikan, saudara. Ya, Galatia 6 ayat 9 mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Jadi melalui kebenaran firman yang saya bagikan pada hari-hari, pada saat ini saudara, ya, mari kita, Tuhan yang mengangkat Yusuf sehingga dia bisa berbuah, ya, dalam masa sukar sekalipun dia bisa berbuah. Kalau Yusuf bisa berbuah, Tuhan yang sama yang kita sembah, dia juga bisa membuat kita berbuah, saudara. Dia juga sanggup menolong saya dan saudara, ya. Apa yang nggak dilihat mata, nggak lihat didengar oleh telinga, nggak timbul dalam hati, nggak masuk akal, ya. Tapi Tuhan bisa siapkan untuk kita, ya. Mari kita mau pakai tahun ini dan tahun-tahun yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita boleh berbuah-buah bagi Tuhan, ya. Di masa-masa yang tidak pasti, di masa-masa yang penuh ketakutan, kekhawatiran, tapi bagi orang yang andalannya Tuhan Yesus Kristus, tahun-tahun di hadapan kita adalah tahun-tahun yang penuh sukacita bagi gereja. Karena firman Tuhan berkata bahwa gereja akan memasuki masa yang mulia, bahkan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Jangan kita sedih menghadapi masa-masa seperti ini. Kita bisa berbuah, kita tetap bisa berbuah. Mari kita pandang hari esok dan kita katakan, aku harus berbuah. Masih Tuhan ada, masih Tuhan beri kesempatan untuk berbuah, ya. Dan saudara, kita mau bangkit dengan sukacita karena, ya, masa di hadapan kita walaupun penuh kesukaran, tetapi adalah masa-masa paling indah bagi gereja Tuhan, paling mulia bagi gereja Tuhan, dan kita mau ada di dalamnya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita mau menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Haleluya, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan kepadamu. Biarlah kesempatan yang masih ada kami tidak sia-siakan. Tapi kesempatan untuk kami boleh berbuah-buah di masa-masa, di setiap musim hidup kami. Kiara masa kara lama-lama ya Allah. Tuhan tolonglah setiap kami, Jemaat Maranatha. Tuhan tolonglah semua yang mendengar, yang ada di rumah ya Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang berbuah. Pada akhirnya Engkau mendapati buah dalam kehidupan kami. Yaitu hidup yang bermanfaat, berguna. Yang dampaknya adalah sampai pada kekekalan. Di mana melalui perbuatan baik Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Allah yang maha besar, Tuhan langit dan bumi, kepadamu ya Tuhan kami datang bersama-sama dengan seluruh keluarga, umat milik kepunyaanmu, umat yang dibeli dengan darahmu yang mahal ya Tuhan, untuk sesuatu rencana Allah yang besar. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh umatmu, milik kepunyaan Tuhan, anak-anakmu sekalian Tuhan. Di tengah-tengah oh Tuhan, situasi dan kondisi yang mencekam ini, Engkaulah tempat penghiburan, tempat sukacita, tempat kedamaian, Engkaulah tempat damai sejahtera, dan kasih karunia Allah berlimpah atas hidup kami ya Tuhan bersama-sama. Itu sebabnya Tuhan, kami memberkati seluruh usaha pekerjaan, mata pencaharian semua anak-anakmu sekalian. Badai kehidupan yang mereka alami masing-masing ya Tuhan, Engkau menyertai dan mendampingi mereka untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Karena hanya kepadamu ya Tuhan harapan yang terbaik. Kami ingat ya Tuhan seorang anakmu ya Tuhan, Ibu Lydia Haryati, yang saat ini ya Tuhan ada di rumah sakit, baru selesai operasi ya Tuhan. Tangan Allah yang murah menyertai dia, dan oleh darah-Mu yang berkuasa Tuhan memberikan kepadanya kesehatan dan kesembuhan. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Allah kami, dan itu sebabnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dan kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam persekutuan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sampai hari Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi. Haleluya. Amin.